kira-kira apa sih sebenarnya itu bedanya kuliah sama SMA gitu? Kalau menurut gua SMA itu kan kayak masih main-main. Kalau di kuliahan tuh kita kayak jadi mengejar gelar sarjana untuk Kayak apa mungkin tugas-tugasnya lebih berat? Tugasnya juga, apalagi kan kemarin tuh di semester 5 kita membuat artikel, itu nggak gampang tuh, kayak bimbingan terus kan. Kayak ntar disuruh ulang lagi, revisi lagi itu. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua teman-teman yang ada di kanal YouTube Obrolan Sepulang Kampus. Kali ini kenalin, gue Jaki dari mahasiswa Pelita Bangsa, dan ini ada teman gue berdua, ada Mercy dan ada Intana dari mahasiswa Pelita Bangsa juga. Sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih hari ini. Topik utama yang pengen kita bawa hari ini itu tentang pengalaman kuliah. Jadinya gimana sih keluh kesah kuliah. Terus sebelumnya disclaimer, gue ini adalah mahasiswa semester 6, sama juga kayak mereka berdua juga mahasiswa semester 6, di mana mahasiswa semester 6 itu digadang-gadang sebagai mahasiswa yang sudah tua gitu. Jadi mungkin banyak keluh kesah yang sama kita rasakan juga gitu. Pertama, gue pengen nanya untuk teman-teman untuk Mercy dan Intana, kira-kira apa sih sebenarnya itu bedanya kuliah sama SMA gitu? Boleh dibantu untuk kita perjelas untuk penonton yang ada di kanal YouTube Obrolan Sepulang Kampus. Kalau menurut gua SMA itu kan kayak masih main-main. Kalau di kuliahan tuh kita kayak jadi mengejar gelar sarjana untuk kita maju ke depannya ke dunia pekerjaan gitu. Terus kalau di dunia kuliahan juga kan sebenarnya tuh kayak ribet di milih outfitnya sih. Kalau di SMA kan kayak pakai seragam, jadi kita kayak biasa aja gitu. Kalau SMA ya udah kita sibuk milih outfitnya, apalagi cewek-cewek kan. Kalau laki-laki mungkin kayak pakainya kaos kemeja gitu doang, single doang gitu. Kalau cewek kan ribet. Ya mungkin kalau dari gue sendiri, kalau bedanya yang paling jelas itu kuliah itu bisa berangkat siang. Jadi untuk waktu tidak terlalu terikat lah ya. Jadi model-modelnya ya tergantung pilihan KRS-nya. Jadi kalau kuliah lebih santai tapi lebih serius jadinya. Beda yang paling menonjol sih itu. Terus kalau dari budaya atau culture shock, kalau mahasiswa sama siswa bedanya itu kita pembelajaran itu dituntut untuk lebih mandiri, bener nggak? Jadi apa-apa harus kita cari sendiri. Jadi dosen yang harus kita kejar. Jadi kalau dulu SMA mungkin teman-teman ngerasain kalau guru yang presentasi. Iya, guru yang presentasi. Nah, iya. Jadi lebih banyak actionnya tuh di mahasiswanya. Jadinya pembelajaran di kuliahan itu lebih santai tapi lebih serius jadinya. Mungkin kalau dihitung-hitung lebih ribetan di kuliahan sih. Apalagi kalau kita sebagai semester 6 udah mulai masuk proposal skripsi ya. Proposal skripsi udah ibaratnya udah mumet-mumetnya mahasiswa lah itu. Skripsi, proposal skripsi, terus sidang yudisium, udah mumet-mumetnya mahasiswa lah. Terus kira-kira apa nih yang dirasakan oleh Intan dan Mercy tentang kuliahan gitu? Menurut gua apa tadi? Tentang kuliahan, apa yang kayaknya susahnya gitu? Apa cuma skripsi doang, kayak apa mungkin tugas-tugasnya lebih berat? Tugasnya juga, apalagi kan kemarin tuh di semester 5 kita membuat artikel, itu nggak gampang tuh, kayak bimbingan terus kan. Kayak ntar disuruh ulang lagi, revisi lagi, itu tuh sih begini. Terus sekarang semester 6 disuruh bikin proposal, mungkin itu lagi yang akan nanti jadi keluh kesah untuk sekarang, kayak ntar revisi lagi gitu. Tapi nanti yang di semester 7 baru diperdalamnya lagi. Udah sih itu proposal. Kalau buat gue di bagian adaptasi sih, kan emang gue bukan asli orang sini ya. Terus jelas budayanya tuh beda, kena kultur shock gitu loh. Kayak mau ngobrol tuh kayak takut, ntar dibilang lu bener banget sih gitu, malu gitu loh.
so kenal tuh beda logatnya, beda budayanya juga, mau ngajak bahas apa juga tuh bingung gitu kadang. Jadi susah cari temen lah gitu. Iya. Oh mungkin yang kalau dirasain Intan sebagai mahasiswa perantauan ya. Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu Intan dari perantauan mana? Dari Jawa Tengah, Wonogiri tuh. Oh Wonogiri. Ya mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain jadi mahasiswa perantauan seperti Intan, susahnya gimana cara adaptasinya di lingkungan kampus atau lingkungan baru gitu. Jadi mulai dari awal lagi, dari nyari teman lagi, belajar bahasanya lagi gitu ya. Belum lagi kalau misalnya rantau kan anak kosan, dia Oh, iya. misalnya nyari makannya sendiri, kadang nyari kemana-mananya kayak nggak tahu dunia. Misalnya dia ngerantau ke Cikarang, nggak tahu Cikarang tuh gimana gitu. Iya Pak, Iya. apalagi kalau ada tugas kelompok terus ngerjain bareng kan, ngerjain di tempat sini terus nggak tahu tempatnya sebelah mana gitu kan. Iya. Mungkin teman-teman juga ngerasain di gimana sih susah dan senangnya sebagai mahasiswa perantauan. Mungkin kalau saya sendiri sih, mungkin kalau saya agak kaku. Kalau gue sih nggak rantau, gue emang dari kecil udah di Bekasi, tapi muter-muter Bekasi aja lah. Sekolah gue di Tambun, terus sekarang kuliah di Cikarang. Kalau Mercy? Gue SMA di Cipu sih, Oh, Cikarang Pusat. di Cikarang aja lah ya, dekat lah. Mungkin teman-teman kalau yang ngerasain ngerantau gimana susahnya jadi mahasiswa perantauan, ya berat lah kalau jalanin. Terus gimana, apalagi kalau misalnya anak rantau kan kadang dapat circle-nya kadang ada yang nggak baik juga, ada yang baik. Jadi kayak menentukan, kayak kita harus nentuin temannya tuh yang bener-bener ini tuh kayak gitu. Oh, pilih teman lah ya. Kan kalau Iya. dari rantau kan kadang ada yang, apalagi kalau misalnya di Bandung atau di luar sono gitu, kayak yang gitulah, ada dunia itunya, salah pergaulan. Kalau salah pergaulan langsung bablas kalau mahasiswa perantauan tuh. Terus Kan gak ada yang mantau juga, kayak iya sih. orang tuanya juga kan mungkin dia bisa aja bohong apa gimana gitu kan. Iya. Jadi peringatan buat teman-teman yang mungkin sedang nonton ini belum kuliah atau sedang kuliah, tolong dipilih teman-temannya. Jangan Baik. stay away from narkoba. Jauhi narkoba, dekati hatimu. Boleh tuh. Terus kalau mahasiswa itu identik sama organisasi. Organisasi mahasiswa tuh bertebaran di mana-mana, di seluruh penjuru bumi itu ada organisasi mahasiswa. Gimana tanggapannya tentang organisasi mahasiswa menurut Mercy dan Intana? Sebenarnya bagus sih, kan itu nambah relasi juga ya. Terus mungkin kayak nambah pengalaman pengalaman juga gitu kan. Terus cuman gimana ya, kadang tuh ada mahasiswa yang dia tuh nggak bisa bagi waktu gitu antara organisasi sama perkuliahannya. Jadi dia tuh udah lebih nyaman di organisasi gitu kan, jadi sama kuliah tuh dianggurin terus, bolos terus gitu kan. Itu nggak baik gitu kan. Cuman kalau sisi positifnya ya tadi sih, pengalaman, relasi. Kalau menurut Mercy? Sama sih kayak gitu juga. Kalau gue sendiri kan gue memang berorganisasi di kampus ini. Kalau gue nggak di kampus sih, misalnya kalau gue ngikutnya kayak volunteer gitu. Volunteer ya. Mungkin kalau dari pandangan gue, organisasi itu lebih ke ngelatih mental aja sih. Kalau mau nyari pengalaman di organisasi kampus itu mungkin bukan tempat yang tepat. Kalau mau nyari pengalaman sih lebih ke magang. Kalau organisasi kampus lebih ke kita bisa dapat insight-insight baru dari orang-orang yang memang punya pengetahuan lebih dari kita gitu. Mungkin tentang pandangan dia terhadap pekerjaan, pandangannya terhadap uang atau politik gitu. Kalau berbicara politik mungkin di saat ini kita nggak bicara politik dulu bang, soalnya bakal panjang sampai malam nanti kita syuting ya kalau kita bicara tentang politik ya. Oke, iya takutnya kita juga salah ngomong, ntar kita digerebek ini. Nanti tiba-tiba ada tukang bakso lewat kan, kita juga panik. Iya. Ya mungkin kalau organisasi boleh diikuti, tapi lebih bisa bagi waktu dan lebih fokus apa yang pengen dicari. Kalau pengen cari teman, cari pengalaman atau pemahaman atau tentang pandangan baru, bisa di organisasi kampus. Tapi kalau untuk cari uang atau cari yang lainnya, material,
bukan tempatnya kalau organisasi kampus, lebih ke magang sih. Apalagi kalau kita semester 6 ini kan udah masa-masanya pemagangan ya, atau ya mungkin semester depan atau semester 8 sambil skripsi bisa sambil magang kan ya. Kalau magang sendiri itu kalau dari pandangan gue bagus, tapi apa ya, jangan sampai terbengkalai jadi kuliahannya. Kalau menurut kalian berdua gimana kalau magang itu? Di magang ini bagus ya. Kalau gue juga kan kayak kemarin sempat daftar magang kan, tapi kayak nggak keterima nih. Iya. Gue daftar magang di Kementerian Keuangan, habis itu ya udah pas gue mau mencoba tapi gagal, ya udah kayak gue nanti mau nyoba lagi mungkin di semester 8 apa gimana gitu. Kayak gue ikut magang pengen ini sih, nyari pengalaman, terus nambahin relasi juga kan. Pokoknya gue kalau bisa punya magang pun nggak mau yang di daerah Cikarang lagi gitu. Iya. Kayak pengennya ke yang di luar Cikarang biar gue punya relasinya lebih jauh Iya. lagi. Udah sih, Kak. Kalau Intana, magang gimana menurut Intana? Ini sih kayak ini ya, kayak cari pengalaman gitu. Cuman kalau kata orang-orang kan magang tuh kebanyakan jadi apa ya? Budak. Iya, Jadi budak, iya. disuruh-suruh doang gitu. Sama atasannya kayak lu kerjain ini. Beliin ini, beliin itu gitu kan. Padahal kan yang mau kita cari tuh pengalamannya gitu. Kerjain apa gitu, ikut project apa gitu. Tapi nyatanya cuma disuruh-suruh doang. Tapi sebenarnya disuruh-suruh itu kalau kita ngambil positifnya ya, Tapi kadang disuruhnya tuh yang kayak lu fotokopiin ke sini gitu, bukan disuruh yang iya, ada aja. paham. Tapi kalau menurut gua nih, kalau kita ngambil pandangan positifnya tentang disuruh-suruh ya, kita tuh kan bisa belajar dari melihat. Mungkin kalau kita pas lagi disuruh-suruh, mungkin suruh-suruhnya menurut kita remeh ya, tapi apa yang kita lakuin itu bisa berdampak besar buat dia, buat pimpinan atasan, buat atasan. Jadi mungkin apa filenya bisa kita lihat formatnya kayak gimana, bentuk-bentuknya. Mungkin kita disuruh fotokopi laporan keuangan kan. Kalau kita sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi kan melihat pengaplikasian ilmu ekonomi dalam dunia kerja itu kan sangat mahal harganya. Harus bisa masuk ke dalam dunia pekerjaan dulu baru bisa kita lihat pengaplikasian ilmunya kan ya. Jadi menurut gua kalau magang itu bagus, sangat bagus, tapi tergantung kita mandangnya gimana. Kalau memang pandangan tentang magang itu buruk, tapi nggak seburuk itu kok. Jadi kita bisa belajar, tapi mungkin tidak dilibatkan langsung, tapi dilibatkan di luarnya. Jadi tetap bisa memahami tentang gimana cara ngambil keputusan, gimana cara ngomong ke depan orang gitu kan. Sebenarnya sih kalau magang itu yang dicari itu pengalaman lebih ke fundamental yang kayak ngadepin orang, ngambil keputusan, gitu-gitu sih. Iya, budaya kerja, terus kayak budaya kantor apa gimananya. Kan kita banyak dengar kayak kantor tuh keras, dunia kerja itu keras, kayak salah iya, apalagi ketemu atasan yang kurang baik atau kurang bisa mengayomi dengan baik gitu. Kayak misalnya salah sedikit langsung cut off. Jadi kita bisa belajar dari magang itu. Lu ada niatan magang pengen semester berapa? Kalau magang sih udah nyoba daftar kemana-mana, tapi sekarang gue lagi part time barista. Jadi Di mana? di Kopi Kenangan. Jadi part time barista itu yang gue cari cuma buat gimana gue caranya biar bisa ngobrol sama orang banyak. Karena kan kalau di barista sendiri itu gue dituntut untuk ketemu langsung sama customer. Jadi gue bisa caranya gimana customer bisa tertarik sama dagangan gue gitu. Walaupun udah didukung sama marketing dari perusahaan sih, tapi tetap sebagai operasional barista harus bisa mengayomi untuk customer bisa menggayat lebih banyak lagi. Terus lu kalau misalnya kan kadang ada nih kayak customer yang rese gitu, lu ngadepinnya gimana? Kalau udah rese serahin ke manajer aja udah. Kalau part time tuh masih begitu, jadi tidak, tanggung jawabnya tidak terlalu besar, tapi tetap dilibatkan gitu. Jadinya dapat ilmunya, tapi tanggung jawabnya tidak terlalu besar. Lu part time udah berapa lama itu? Sekarang jalan 2 tahun sih. Lama aja. Iya. Kalau teman-teman ada yang tertarik buat magang nggak? Kalau ada yang mau magang, boleh langsung didaftarin aja.
bisa di kementerian atau mungkin di pihak swasta lain, kayak mungkin sekarang kita nyebutnya ada yang startup, ada yang swasta yang sudah berjalan lebih lama, kayak yang Unilever mungkin ya, kalau lagi buka pemagangan. Kalau di kementerian kemarin sih buka, sekarang tanggal berapa ini? Kemarin tanggal 21 Juni ya. Yang kampus Merdeka itu kan. Iya. Jangan jauh-jauh, magang di sini juga ada lagi buka lowongan. Oh iya, kalau teman-teman mau magang di Universitas Pelita Bangsa, boleh langsung di Daftar, guys. stalking aja Instagram dan websitenya universitaspelitabangsa.com. Oke. Terus apalagi yang mau kita bahas selanjutnya nih? Skripsi. Gimana kira-kira persiapan teman-teman tentang skripsi? Apakah skripsi itu kan sering diomongin orang sebagai tingkat Paling tersulit sulit. dari strata 1 ini, sekolah strata 1. Iya, S1. Kira-kira gimana persiapannya buat skripsian? Persiapan masih. Sebenarnya gue takut aja sih, masih takut. Boleh minum dulu aja ya? Oh iya. Iya. Boleh sambil diminum aja, biar kalau ngobrol mulu ntar seret kan. Le mineral ada manis-manisnya gitu. Wih, hancur produk gue nih. Gimana kira-kira persiapan dari teman-teman tentang skripsi? Ya jadi kan skripsi dibilang orang-orang kan udah hal yang sulit ya. Jadi gue makin takut juga kayak buat ngadepin, tapi kayak apa sih namanya? Joki dong. Ya itu kayak ini tantangan buat gue Iya. buat ngadepin itu ke depannya gimana. Gue kayak harus ngelawan rasa malas gue, belum Iya. lagi kan sekarang apalagi kayak Gen Z itu kan kayak lebih suka buka sosial media kan daripada buka buku atau ngerjain tugas hal-hal ini. Kayak buka laptop paling semenit buka laptop, 5 menit abis itu langsung main HP lagi Iya. gitu kan. Nah itu pengen yang gue ingin sih kayak gimana caranya biar gue ngerjain skripsi itu kayak hapus sosial media gue dulu dalam waktu beberapa ini sih gitu aja. Iya. Kalau Intana? Mungkin cari fenomena-fenomena yang menarik gitu sih. Kan kalau gue dari pemasaran ya, jadi cari produk gitu, brand apa yang menarik buat diteliti Iya. gitu loh. Itu sih Kalau skripsi sih menurut gua yang susah itu ngumpulin niatnya. Sebenarnya ngerjainnya sih tidak sesulit itu, kawan-kawan, obrolan sepulang kampus. Ngerjainnya sih nggak sesulit itu, tapi tidak segampang itu juga buat ngerjain skripsi itu. Perlu niat yang besar dan tekad yang bulat untuk mengerjakan sebuah skripsi. Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa manajemen pemasaran ya, kita fenomenanya itu sangat fluktuatif. Jadi tiba-tiba misalnya kita melakukan penelitian tentang apa, fenomena itu harus yang baru-baru biar skripsi kita tuh menarik di mata dosen pembimbing. Jadinya apa nih, kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kalau gue pribadi sejujurnya proposal skripsi belum pernah gue kerjain. Ya lagi ngerjain. Iya, karena lagi dikerjain hari sekarang ini. Terus jujur sih niatnya itu yang susah. Buat buka laptop dan ngetik itu, Buka laptop mah gampang, bukanya doang. buka laptop Nah, itu susah. dan mengetiknya itu rada sulit untuk ngumpulin niat. Tapi Atau kalau udah buka HP kan kayak iya. 5 jam aja buka. Apalagi scroll udah TikTok, apa-apa. buka laptop terus ada HP di samping, udah nggak bakal ngerjain udah itu. padahal skripsi kita kan harus pintar-pintar kata-katanya kan. Iya, Harus bisa mainin kata-katanya. harus bisa merangkai kata, mengembangkan kalimat. Apalagi kalau udah ketemu pengolahan data, udah pening. Data statistiknya, Tapi kan pening. cowok-cowok tuh pintar tuh merangkai kata-kata buat cewek. Aduh, itu udah beda urusan itu kawan-kawan ya. Lah kan bener. Tapi iya juga sih. Tapi kalau menurut gua merangkai kata tapi dipaksa itu malah sulit jadinya. Kan kalau Ribet-ribet jadi. kalau kita sebagai cowok kalau merangkai kata buat wanita kan secara tulus dari hati ya, nggak teman-teman, obrolan sepulang kampus. Oh iya, tentang
wanita juga, tentang hubungan relationship. Kira-kira kan tadi kita udah bahas nih, apa sih bedanya lika-liku di kampus, terus tentang pemagangan, tentang gimana dunia kerja yang akan kita hadapi. Terus tadi kita udah bahas skripsi juga. Sekarang kita bahas nih puncaknya, apa sih, gimana kira-kira relationship di kampus. Mungkin bukan relationship dengan asmara aja ya, tapi kayak relationship dengan teman, dengan dosen, dengan mungkin tenaga pendukung yang ada di kuliahan ini. Kira-kira gimana? Kalau di pertemanan sih gue untungnya kayak ketemu teman-teman yang bener-bener kayak support system gue gitu, kayak positif vibes gitu buat gue, kayak mendukung gue untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Terus kayak apa ya, peran mereka tuh sangat berarti lah bagi gue di dunia perkuliahan ini. Untungnya gue ketemu teman-teman yang buat gue happy, nggak yang bikin kayak itulah yang bawa gue ke dunia gelap gitu. Ya. Kalau Intana sendiri? Sama sih, alhamdulillahnya ketemu sama teman-teman yang baik gitu ya. Padahal gue tuh orangnya pasif gitu kan, jadi nggak bisa gitu so kenal sama orang gitu. Jadi kalau udah nyaman sama ini ya udah temenan sama dia terus gitu, nggak mau nyari yang lain-lain lagi gitu. Soalnya kayak mau kenalan sama orang tuh menguras energi banget gitu loh. Ya sih, sebagai makin gede tuh kayak makin males ya sih. Makin banyak teman, makin banyak energi yang keluar ya. Iya. Kalau pertemanan kan, kalau di gue sendiri, gue sudah melanglang buana lah ibaratnya. Apa ya, mungkin nggak di tiap angkatan gue punya kawannya, tapi ada beberapa orang yang kenalan gitu. Apa mungkin kalau kenalan dari kenalan juga ada beberapa. Jadi kalau gue lebih relationship tentang pertemanan di kampus itu, mungkin teman-teman akan ngerasain bedanya pertemanan dari semester 1 sampai semester makin tua. Pokoknya makin tua semester makin dikit temannya. Makin dikit, betul. Ya, bener nggak? Bener kan? Apalagi pas skripsi ntar gitu, kita udah mau selesai nih, terus mereka baru satu aja baru nyusun gitu. Iya, kan? Ibaratnya kita udah lari, dia masih duduk-duduk aja lah gitu kan. Kayak jadi elu gua gitu. Nah iya, lebih karena kita kalau di kuliahan ini lulus bisa nggak bareng, tapi masuk bisa bareng. Maksudnya masuknya bisa bareng, lulusnya bisa nggak bareng. Nggak kayak di SMA, mungkin kalau masuk bareng bisa lulus bareng juga. Mungkin kalau yang waktu SMA nggak lulus mungkin ada masalah atau ada problem ya. Iya, mungkin sering bolos atau gimana ya. Ya mungkin sekian dari obrolan sepulang kampus hari ini. Kira-kira teman-teman ada lagi nggak yang penasaran tentang kampus atau tentang dunia perkuliahan gitu? Boleh komen di bawah aja, di subscribe, di share. Peace out.